Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat dibacakan khatib. Apabila ada pengumuman di kantor gubernur, pengumuman itu harus diulang-ulang tiap pekan. Pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap Jumat. Berarti ayat ini penting dan rasa-rasanya susah diterima akal. Jangan kamu mati. Berarti mati kau yang ngatur nih. Yang kau mati ya? Berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, janda, semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Bagaimana kondisimu mati? Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan ngerampok. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, baru saja makan uang haram. Siapa mereka? Termasuk diantaranya kalian. Kalau ada pilkada terima uang sogo. Ketawa kok baru kau semua begitu. Ya. Woi. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Musuh kalian bukan polisi, musuh polisi bukan ulama, musuh ulama bukan polisi, musuh rakyat bukan pemerintah, musuh pemerintah bukan rakyat, musuh kita bersama adalah setan, di mana setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Itu kata Allah. Dan ternyata ketika saya ceramah di masjid ini pun masih banyak setan berkeliaran. Setannya bukan pocong, bukan muka-muka, bukan pupuk, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk begini. Kau ganggu orang. Selama ibu bapak pegang handphone, pasti kau tidak perhatikan ceramah. Yang kau perhatikan HP-mu. Simpan HP, simpan. Ibu-ibu yang pegang HP-nya, saya doakan suamimu kawin lagi. Simpan HP. Adik-adik simpan dulu HP. Minta tolong jangan ada siaran langsung. Halo. Minta tolong jangan ada siaran langsung ya. Bisa? Ustadz, kita mau dokumentasi Ustadz. Kalau ibu rekam, gambarnya kabur, suaranya tidak jelas. Bagaimana caranya? Ah, ini ada kamera saya bawa. Ini ada YouTube nanti. Mau nonton Ustadz? Buka di YouTube nanti. Dasat Latif Mampawa. Sudah muncul itu. Jangan lupa like and share. Dan kalau ada iklannya itu, kalau Bapak Ibu nonton ceramah saya, jangan skip, jangan lewati, nonton 1-2 supaya ibu dapat ilmu, saya dapat masuk. Alhamdulillah, selama saya bikin YouTube saya ingat saya baru pernah saya ambil $2. Selebihnya jadi masjid. Doakan saya dalam waktu dekat, saya punya cita-cita membangun masjid dan markas di Makassar.
pesantren, tapi markas ulama. Apa artinya? Ustaz, ada nak Quran tapi tidak tahu pidato. Asyik khusus 3 bulan supaya dia bisa pidato. Ustaz, ada anak dari pesantren kita bicara dia Ustaz. Sini kita kursus. Nanti 3-6 bulan baru kita lepas. Bagaimana dia ceramah tidak kasih takut-takut orang. Nah itu saya uang. Dari itu ibu nonton YouTube saya, ke situ uangnya ibu. Kalau nonton YouTube, maka like and share. Wa qala idan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Suatu kali Nabi bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ibu-ibu berapa jari-jari ibu? Berapa? 10. Cacat kok itu. 20. Ada kaki tuh? Masih, Bang. Ini malaikat 1 juta jari-jarinya. Bertanya, wahai Jibril, malaikat apa? Banyak banget jari-jarinya. Jibril menjawab, malaikat pencatat air ketika hujan. Ada yang bisa catat air hujan? Ada? Tidak mungkin. Kenapa? Banyak sekali. Dan Nabi bertanya, wahai Jibril, saya mau tanya itu. Silakan. Wahai malaikat pencatat air, apa betul kau bisa mencatat air ketika hujan? Ya, kucatat yang jatuh di laut, kucatat yang jatuh di darat, kucatat yang jatuh di gunung. Semua aku catat. Tak setetes pun yang tidak aku catat. Satu yang tidak bisa kucatat. Apa? Ketika umatmu berkumpul di Masjid Al-Falah Mempawah, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Mereka bersalawat menyebut kepadamu, ya Muhammad. Saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Malaikat mampu mencatat air ketika hujan, tapi ketika bapak ibu kumpul begini dan bersalawat, malaikat tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang bapak ibu dapat. Makanya kalau duduk begini kita salawat bareng-bareng. Bisa? Kita dengar dulu lomba salawat. Ibu-ibu dengan bapak-bapak, mana lebih kencang salawatnya? Bisa? Bapak-bapak diam, ibu-ibu dulu kita dengar. Ayo bu, jangan mau kalah sama suami. Ikut sama saya. Sholatullah Allah ala toha. Sholat yang di belakang. Salamullah ala Yasin. Nilainya 8,5. Ayo bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin. Ibu-ibu diam, ibu-ibu diam. Ayo pak, ayo, bareng-bareng, keras. Sholat salam ala toha. Salatullah ala Yasin. Nilainya 8,8. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati dengan penuh kemuliaan, Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia 2 periode, Menteri Perdagangan dan Perindustrian 1 periode, kemudian sekarang Ketua Dewan Masjid Indonesia, Ketua Palang Merah Indonesia, pengusaha sukses Indonesia, Bapak Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Yusuf Kalla. Beda-beda tipis saya, tipis dompetku, beliau tebal dompetnya. Yang kita hormati Bapak Wakil Gubernur Kalimantan Barat beserta istri yang juga adalah Bupati Mempawah. Saya tadi tiba di rumah, perkenalkan ini Bupati Sililena. Fotonya suami, berarti ini suami istri ini. Yang kita hormati Bapak Menteri Pertanahan pada zamannya, pada Bapak Ferry Wildan, nama-nama. Kemudian yang kita hormati Bapak Menteri ESDM pada zamannya, Bapak Sudirman Said. Kemudian Bapak
Kapolda Sulawesi Selatan pada zamannya, Irjen Pol Mas Guntur Laupe. Nah, kalau tahu Laupe, kau tahu sukunya apa toh? Nggak mungkin Jawa. Niga Samu Laupe. Dari nama kita bisa tahu sukunya orang. Kalau ada orang namanya Ambotuo, nggak mungkin orang Jawa. Ambotuo. Jadi siapa? Ambotuo. Pasti orang Bugis. Ya, dan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, semua orang pasti punya masalah. Semua manusia di sini pasti punya masalah. Ya. Ada orang tidak ada masalahnya di sini. Saya kasih contoh, istri cantik, kau kira bukan masalah? Istri cantik nagoda orang, apalagi kalau suaminya jelek. Masalah. Berarti bagus kalau jelek istri. Jelek istri, hina orang. Kita lagi malu jalan sama dia. Duluan aja deh, nanti kita ketemu di gedung. Coba waktu mahasiswa, apa masalahnya mahasiswa? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, mau jadi pegawai. Sudah pegawai selesai masalahnya, mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya, muncul mau jadi kepala dinas. Sudah jadi kepala dinas, selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda, mau bupati. Sudah bupati, mau 2 periode. Sudah 2 periode, mau gubernur. Sudah gubernur, ditangkap KPK. Ya, semua orang punya masalah. Ini bapak-bapak di depan saya, muka-muka penuh masalah semua ini. Ayo, bapak pikir Dasat Latif tidak ada masalah? Oh, sekarang banyak sekali masalahku. Apalagi setelah viral-viral. Apa masalahnya? Banyak janda curhat. Ustadz, saya baru meninggal suami, kasihlah saya doa-doa penenang hati. Saya WhatsApp lah ini doa-doa penenang hati. Lama-lama dia bilang, Ustadz, maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf ibu, saya bukan imam, saya khatib. Semua orang punya masalah. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah tidak mengatakan, wahai Bapak Yusuf Kalla, kalau ada masalah jadi presiden dulu. Tidak. Dasat Latif, ada masalahmu, kau jadi wali kota dulu. Tidak. Pak Wagub, ada masalah, jadi ketua partai dulu. Tidak. Allah cuma minta 2, ista'inu bis-sabri wassalam. Sabar, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Kalau caleg janji kita pret. Oh, dede. Siap hidup mati bersama rakyat. Dia pasang fotonya, kepalanya di bawah. Baru dia bilang siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Waktu mau dipilih, bagi-bagi kartu nama. Sudah terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Ada begitu di sini? Banyak. Kau salah, kenapa kau pilih dongok? Ayo, hei. Allah minta, nih ada masalah. Apa masalah kita seluruh dunia? Apa itu? Pandemi COVID-19. Ini COVID-19 bagus sekali namanya, tapi menakutkan. Iya toh? Maka Allah minta sabar kok. Apa sabar? Tidak cukup hanya berkata inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Tidak. Apa wujud sabar? Sabar kok pakai masker. Nggak enak pakai masker, susah bernapas. Sabar kok daripada nak kena COVID. Saya takut kena jarum suntik. Sabar kok, vaksin kok. Jangan ketawa, saya serius ini. Ibu bapak, kenapa kita diizinkan vaksin? Kenapa kita diizinkan kumpul seperti ini? Kenapa? Karena mayoritas di dalam sini sudah vaksin. Apa ya?
Maka saudaraku yang belum vaksin, vaksinlah. Vaksin. Kalau ada yang bilang ada chip di sini Ustaz, hoax, bohong. Saya sudah coba waktu saya belum vaksin. Saya tempel koin di sini, melengket betul. Kenapa melengket? Karena ada daki. Bukan karena vaksin dong. Ibu-ibu, vaksin. Ibu-ibu, woi. Kalau ada yang lamar anak gadismu, minta syaratnya sudah vaksin atau belum. Alhamdulillah, saya sudah vaksin, sehat walafiat. Anggaplah ibu ada rezeki. Alhamdulillah, diumrohkan sama Pak JK, diumrohkan sama Bupati, diumrohkan sama Pak Wagub. Majelis Taklim dapat rezeki, umroh gratis. Tapi dia bilang kerajaan Saudi, mana vaksinmu? Mana vaksinmu? Kada boleh. Tidak bisa kau umroh kalau tidak ada vaksin. Tidak bisa kau umroh. Pengurus Dewan Masjid Indonesia dapat rezeki mendapat penghargaan ke Presiden, ke Istana Negara. Begitu mau terbang, mana vaksinmu? Mana mau punya vaksin? Tidak bisa. Mohon maaf, tidak bisa terbang. Kau jalan kaki saja sampai Jakarta. Satu. Sabar itu vaksin. Sabar itu pakai masker. Sabar itu hidup sehat. Sabar itu doa kepada Allah. 2. Perbaiki sholatnya. Tidak mungkin Allah sengsarakan hidupnya orang yang baik sholatnya. Saya sudah sholat Ustaz. Betul sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas sholat, asar lagi. Barusan kita duhur, tidak ikhlas. Saya sholat Ustaz, betul kamu sholat, tapi main-main. Allah. Ya kena. Ini siratal an'am. Ada orang sholat main-main, Allah kayak ditiup angin. Kau ketawa karena membayangkan diri sendiri. Allahu Akbar. Maka kalau sudah sholat tapi masalah tidak pernah berhenti, koreksi sholatmu. Ada ibu-ibu yang tanya, Ustaz, saya sholat Ustaz, tapi kan kalau siang panas, boleh tidak pakai BH? Boleh, tapi bagaimana kalau ibu ketemu dengan wapres tidak pakai BH? Tapi Pak. Ayo. Maka resep pertama sabar, kedua sempurnakan sholat. Itulah enaknya sholat berjamaah. Kalau kita sholat jamaah lebih khusyuk. Kalau kita jamaah rasanya langsung diterima. Tapi kalau di rumah, waduh banyak gangguan. Sudah 2? Sudah tahiyat atau belum? 2, 3. 1, udah tahiyat. Kalau kita jamaah di masjid, alhamdulillah semua masalah seperti itu tidak akan terjadi. Kenapa? Ada imam. Alhamdulillah. Saya dengar di masjid, di mana-mana di Pontianak, di mana-mana di Mempawah, masjid ramai, terutama kalau subuh. Alhamdulillah. Ramai masjid sampai di luar. Tidak ada di dalam. Yang ada di dalam orang tua sudah pensiun. Akhirnya masjid mewah, megah, tapi seperti museum. Isinya barang-barang antik. Yang orang tua di dalam sholat lomba batu. Bagi tentara itu kalau sholat subuh, kenapa? Banyak bau minyak angin. Nah, kenapa? Padahal Nabi sudah jelaskan, andai saja kau lihat pahalanya sholat berjamaah subuh, maka kau akan datang ke masjid meskipun kau berangkat. Coba bayangkan, kau akan datang ke masjid meskipun kau merangkak. Kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Kenapa? 1, karena dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau Pak Wagub umumkan,
Pak Wali Kota Pontianak, Pak Wakil Wali Kota Singkawang. Ada juga Pak Sekjen rupanya, mohon maaf Pak Sekjen DMI. Diumumkan siapa yang datang sholat jamaah subuh diberikan gula 3 liter, pulsa 100.000. Saya yakin jam 5 sholat subuh, jam 3 sudah penuh masjid. Kenapa? Karena dia lihat pahalanya. Yang kedua, kenapa orang malas datang ke berjamaah masjid? Karena dia tidak tahu pahalanya. Apa pahala jamaah? Satu kata Nabi, kalau dia wudhu dulu, dia wudhu, lalu dia pakai pakaian yang berwangi-wangian, lalu dia datang ke masjid, maka kata Nabi, melangkah kaki kanan 1 pahala, melangkah kaki kiri gugur dosa kecilmu. Jadi kalau rumah 200 meter dari masjid PP 400 meter, 400 meter berapa langkah kaki? Kaki kanan 1 pahala, kaki kiri digugurkan dosa kecilmu. Apalagi kalau kau jalan begini. Iya toh? Apalagi kalau ibu mutar dulu, ke perkarangan, naik lagi, turun lagi, putar lagi, berapa langkah kaki? Yang kedua, pahala berjamaah kata Nabi, seluruh materi, benda, pagar, tembok, tegel, aspal, dinding, tumbuhan, dia akan jadi saksi. Ya Allah, jangan masukkan dia neraka, masukkan dia surga. Saya saksinya, dia datang berjamaah di masjid. Itulah sebabnya ulama mengajarkan ketika kalian sholat berjamaah 2 rakaat pindah, 2 rakaat lagi pindah, supaya apa? Tambah banyak saksimu di akhirat kelak. Itulah sebabnya juga Nabi menganjurkan ketika kau ke masjid, lain jalanmu pergi, lain pula jalanmu waktu pulang, supaya tambah banyak saksi. Jadi datang dari sana, pulang dari sini. Itu lebih utama. Jangan juga salah paham. Mentang-mentang sudah dengar begini, dia ke terminal dulu, baru dia ke pelabuhan, baru ke masjid. Sudah selesai orang sholat dong. Apalagi keutamaan berjamaah, kata Nabi, apabila gerimis datang, debu melengket di bajumu, kalian datang ke masjid, ada debu yang melengket, atau bajumu hujan, kena basah hujan, maka baju yang basah itu akan melindungi kalian dari sentuhan api neraka. Maka kalau gerimis, tidak usah cemas, kena basah, sudah pakai payung, kena basah, tidak usah cemas, yang basah itu melindungi dari api neraka. Yang juga salah paham, mentang-mentang sudah dengar begini, dia tunggu hujan keras. Begitu hujan keras, dia buka sepayungnya, dia jalan. Itu belen-belen. Salatullah ala toha, salatullah ala Yasin. 3, kenapa orang malas berjamaah ke masjid? Manajemen masjid tidak bagus. Alhamdulillah, saya bikin masjid di kampung saya dan beberapa kecil, tapi cantik. Enggak mewah, tapi cantik. Karpetnya, lebih bagus ini. Ini pesan khusus kayaknya nih. Ukurannya pas-pas. Karpetnya empuk. Yang asan, saya bikin lomba asan anak remaja. Yang juara, saya kaji layaknya pegawai negeri, tiap bulan digaji. Imamnya penghafal Quran. Penceramanya belum ceramah sudah dikasih honor. Benar, sebelum ceramah saya sudah kasih judulnya. Ini judul, ini referensinya, ini honornya. Coba. Mic-nya bagus, ber-AC. Sehingga apa? Orang senang datang ke masjid, merasa nyaman di masjid. Ini bagaimana orang mau ke masjid? Yang asan, orang tua sudah pensiun, penyakit asma. Dia bilang begitu lagi, asal itu orang tua itu. Ayo, yang ceramah, Masya Allah, dari salam pertama sampai terakhir, neraka aja terus dicerita. Dilipat, ditusuk pantamu, digunting lidahmu, ditusuk matamu. Dia bilang, anak muda, tidak usah ke masjid, kita takut. Ayo,
Karpetnya sudah 7 kali lebaran, tidak pernah diganti. Begitu kita sujud, pasir banyak, tecita banyak. Speakernya, begitu kita takbir, Allahu Akbar, kita mau perbaiki, sudah takbir, terpaksa kita tahan. Salam, aku bilang memang kasih baik tadi baik. Iya, kita dapat lagi imam yang membalik-balik sunnah Nabi. Dengar ini saudaraku, adik-adikku yang selalu ditunjuk kalian jadi imam, anak muda. Tidak ada saya dapati selama saya belajar agama, tidak ada anjuran Nabi kalau kau jadi imam baca yang susah. Tidak ada itu anjuran Nabi baca yang panjang. Tidak ada anjuran Nabi baca yang susah. Nabi katakan ketika kau jadi imam, baca yang umumnya orang hafal, ringkaskan. Itulah sebabnya sunnah, sebelum kita angkat takbir, imam balik ke belakang. Salat tajali rahimakumullah. Itu inspeksi pasukan. Lihat, oh banyak anak muda. Anak muda pasti tidak senang panjang-panjang. Oh banyak orang tua, dia mati. Pasti tidak bisa lama berdiri. Oh banyak ibu-ibu. Di dalam jamaah ada orang tua, jatuh kepalanya. Belum selesai, naik lagi. Jatuh lagi kepalanya. Ada juga ibu-ibu yang mau sekali kentut. Ada anak muda pakai sendal baru. Gila sudah sendal saya. Ada bapak-bapak yang lupa kunci motornya, melengket. Pasti mereka tidak bisa tenang dalam masjid. Maka Nabi katakan, ringkaskan. Yang kedua kata Nabi, baca yang umumnya orang hafal. Itu imam dianjurkan. Kenapa? Satu, kalau orang baca yang orang hafal, maka kita bisa ikut. Contoh kalau saya baca surah yang agak panjang, Al-Baqarah, jarang yang bisa. Tapi begitu saya membaca Qul huwallahu ahad, anak-anak ikut. Nah hafal. Kenapa? Dia bisa ikut karena dia hafal. Maka kalau dia imam, jangan baca yang panjang-panjang, ringkaskan. Baca yang umumnya orang hafal. Ini dia baca misalnya surah Al-Anfal ayat 13 sampai 82. Dia khusyuk dengan bacaannya, kita khusyuk dengan hayalan. Kita mau ikut, tidak dihafal, mau ruku, belum ruku, terpaksa kita baca sebuah pengumuman di dinding. Keadaan keuangan Masjid Al-Falah, pemasukan, saldo kas. Dia baca, belum juga selesai, apalagi dia baca lagi kalender Persatuan Guru Republik Indonesia. Sampingnya Dewan Masjid Kabupaten Mempawah. Belum juga selesai, bajunya lagi orang dibaca. Caleg DPR RI nomor 7. Siapa yang salah? Imam. Tujuan yang kedua, supaya kalau salah ada yang bisa. Coba kalau kita membaca Al-Quran salah, semua orang bisa bantu. Tapi begitu dia membaca Al-Quran salah, ada yang banyak. Mana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya pergi ke Sabah Sarawak, banyak orang Bugis. Saya pergi ke Kuala Lumpur, banyak juga orang Bugis. Saya pergi ke Singapura, ada Bugis Street. Saya pergi di Sumatera, namanya Pulau Kijang, bahasa Bugis orang di sana. Saya pergi Kalimantan Timur, Bidu-Bidu, bahasa Bugis juga orang di sana. Saya pergi Samarinda Seberang, bahasa Bugis juga orang di sana. Saya pergi di sini, banyak juga orang Bugis. Begitu saya masuk penjara, banyak juga orang Bugis. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, berikutnya yang keempat, kenapa orang malas datang berjamaah ke masjid? Kenapa? Karena adab-adab berjamaah yang kita tinggalkan. Adik-adik yang belajar agama, apalagi melalui YouTube, Instagram, jangan harta yang banyak. Ada yang duduk paling depan karena dia bilang doa bersama tidak ada, sujud berjamaah tidak ada. Maka begitu dia assalamualaikum, assalamualaikum saja. Saya langsung duduk. Bayangkan orang ada
Ada ulama di situ, ada orang tua di situ. Dia ingin menyambungkan hatinya dengan Allah. La ilaha illallah la syarika lahu wa huwa ala kulli syai'in. Dia berusaha bersikap membesarkan Allah, lalu fokus. Dan dia tidak mau tahu. Tidak mau dia tunggu-tunggu. Kenapa? Karena dia tidak boleh bangun di depan manusia. Ingat ada puncak dari semua itu ada. Kenapa Nabi menganjurkan kau pakai parfum kalau kau mau pergi berjamaah? Kenapa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang sampingmu. Itu ada. Kenapa Nabi menganjurkan kau sikat gigi dulu sebelum ke masjid? Kenapa? Supaya bau mulutmu tidak mengganggu sampingmu. Itu apa? Ada. Puncak dari semua itu ada. Maka adik-adik, boleh kau tidak mau berdoa bersama, boleh kau tidak mau bersikir bersama, tapi jangan duduk di depan. Di belakang kau duduk supaya kau tidak langkah-langkahi orang. Itu ada. Banyak sekarang anak-anak muda, baru belajar agama 3 bulan, kayak dia panitia hari kiamat. Saya dimaki-maki. Apa kau udah saat? Kau tidak pelihara sunnah. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Adek, yang mau pakai celana jingkrang silakan, kami hargai. Tapi jangan kau berkata karena tidak jingkrang kau masuk neraka. Masa gara-gara jingkrang masuk neraka orang? Ini semua adab. Kemudian ketika kau berjamaah, ini yang paling banyak ini mengganggu kaki. Boleh kau sentuh-sentuh kakinya orang, tapi kasih tahu dulu. Bolehkah saya rapatkan kaki saya? Kalau jangan kau ganggu saya. Jangan kau lakukan. Nah, ada itu kita kasih pindah, dikasih pindah lagi. Kita kasih pindah lagi. Pernah saya kasih pindah, dia kasih pindah juga. Saya kasih pindah lagi, saya kaku injak. Selesai sholat, dia tanya saya, kenapa injak? Kau ganggu saya. Kenapa kau segini? Supaya rapat saf. Dek, sini kau. Kalau mau rapat saf, bukan jari-jari kakimu, tapi pundak. Ini kasih rapat. Ini rapat, pasti safmu rapat. Kakimu rapat, belum tentu rapat sapu. Saya lewat. Ya. Kemudian ada lagi imam. Ini mohon diperhatikan Pak Imam. Pak Imam itu kalau baca doa, baca yang orang umumnya tahu isinya itu doa. Dan kasih dengar jamaah supaya kita tahu apa kau minta. Ada imam biasa kita tidak tahu apa diminta. Kita di belakang, amin. Amin. Perjelas dulu. Siapa tahu yang anak muda di dalam di atas. Ya Allah berikan kami jodoh. Dia bilang bapak di belakang, amin. Dia bilang juga istrinya, amin. Ya. Nah ibu bapak saya muliakan, mari hidupkan salat jamaah. Hidupkan salat jamaah. 7 golongan orang dilindungi di pada masa. Satu di antaranya mereka yang menggantungkan hatinya di masjid. Ada yang tanya, bagaimana perempuan Ustaz? Bagaimana perempuan? Tidak ada ulama, tidak ada dalil yang melarang perempuan ke masjid. Tapi Nabi jelaskan, kalau perempuan mau ke masjid, jangan dilarang. Tidak dianjurkan, tapi kalau mau ke masjid, jangan dilarang. Kenapa dulu tidak dianjurkan? Karena dulu tidak aman. Keluar perempuan, diculik dan diperkosa. Kalau di Mempawai ini aman. Apalagi kalau ibu-ibu sudah usia 65 tahun. Siapa mau culik? Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Ada keluarga yang suaminya kasar. Ada keluarga yang istrinya suka ngomel. Ada keluarga istri suami baik tapi tidak punya anak. Ada setia suami istri punya anak tapi kasihan sampai sekarang nanti ngontrak-ngontrak. Semua itu masalah. Kecil buat Allah selesaikan itu masalah. Kecil. Allah cuma minta perbaiki sholat. Datang ke jamaah. Minta kepada Allah. Sudah minta tidak dikasih. Percaya apa yang kau minta tidak baik. Ya Allah.
Mudah-mudahan saya jadi pegawai negeri anak saya. Tidak dikasih. Ya Allah, mudah-mudahan tidak lulus. Berarti bukan itu yang baik. Ya Allah, mudah-mudahan anak lulus polisi. Tidak lulus. Berarti bukan itu yang baik. Allah memberikan yang terbaik. Selalu dan sering saya contohkan. Tamat SMA, saya mendaftar fakultas kedokteran. 3 kali saya ikut. Saya mau jadi dokter. Tidak lulus. Tidak lulus-lulus. Teman saya lulus, padahal nilaiku selalu lebih baik dari dia. Saya tidak lulus. Itu dokter temanku tugas di Kepulauan Aru. Mau lebaran, dulu sebelum Covid saya tanya, kau pulang lebaran? Tidak. Rugi-rugi kau cari uang jauh-jauh, kau tidak lebaran sama ibu bapakmu. Mahal tiket Ustaz. Alhamdulillah, langsung saya bersyukur. Untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi Ustaz. Kemana-mana gratis naik pesawat. Hebatnya lagi, pergi, tidak bawa uang. Pulang. Bapak tahu, Bapak Ibu tahu, saya datang hari ini naik pesawat pribadi. Tahu di pesawat pribadi tuh terbatas penumpangnya. Foto-foto di atas. Ini enaknya kalau ketua DMI kita orang kaya, kemudian pejabat. Pernah jadi pejabat. Ini beliau Yusuf Kalla. Coba kalau yang jadi ketua DMI Dasat Latif naik pesawat. Maka perlu pengurus-pengurus masjid libatkan orang kaya. Ya. Libatkan orang kaya. Ajak. Kalau dia tidak bisa ikut rapat, tidak apa-apa. Yang penting pembelian semen lancar. Ajak menjadi panitia anggota DPR, mereka tidak bisa rapat, tidak perlu rapat. Yang penting bikinkan aturan yang membuat masjid gampang makmur. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, ketika ada masalah, mari hidupkan sholat dan hidupkan sholat berjamaah. Banyak yang ingin kita sampaikan, tapi waktu itulah yang tepat. Insya Allah, baik waktu dan kesempatan kita akan. Terus, kau kira saya mau bupati ya terus. Kalau saya lanjut. Lain kali buka buku nonton semua ada di sini. Silakan ya. Karena waktu yang terbatas, kita akhiri dengan bersama-sama mengirimkan surat Al-Fatihah. Pada Rasulullah Muhammad SAW, wasiat dan mohon keikhlasan Bapak sekalian untuk kesehatan Dasat Latif. Telinga saya lagi bermasalah sekarang karena terlalu sering naik pesawat dan saya alergi dingin. Sekarang lagi terapi. Telinga saya ini tidak terlalu baik sebelah kiri dan sebentar malam mau lagi lanjut ke Mesir jam 12. Doakan saya sehat walafiat. Mari kita kirimkan suratul Fatihah untuk pribadi Ustadz kita Dasat Latif. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam summa hususil Dasat Latif. Al-Fatihah. Terima kasih, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsrun billahi fi sabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.